Loh, waduh banget. Kyai Onggo sebutan Kyai Onggo niku bejo. Pada zaman dahulu, ada seorang bangsawan yang berasal dari Keraton Solo yang bernama Raden Onggokusumo dan Raden Jogo. Raden Onggokusumo lebih dikenal dengan nama Raden Onggokroso. Suatu ketika, kedua saudara tersebut termenung. Terbesitlah di pikiran mereka. Mereka adalah bangsawan keturunan raja yang sangat terkenal kesaktian ilmu kanuragan. Tetapi, mereka merasa tidak mempunyai kesaktian tersebut. Wahai Jogo, kita memiliki ayahanda yang sangat terkenal dalam kesaktian ilmu kanuragan. Apakah engkau bisa seperti ayahanda? Kurasa aku tidak memiliki kesaktian seperti ayahanda. Kenapa Kakang tanya seperti itu? Aku juga merasakan hal yang sama, saudaraku. Dalam benakku, aku ingin mengajak saudara untuk memperdalam ilmu kesaktian seperti ayahanda ke Singa Putih. Baiklah Kakang, sepertinya aku juga ikut denganmu. Di tengah pertapaan Ki Singa Putih, ia merasakan kedatangan seseorang. Akhirnya, Ki Singa Putih terbangun dari pertapaannya. Ada perlu apa kalian datang ke padepokanku, wahai Kisana? Maaf Kisingo, kami mengganggu pertapamu. Kedatangan kami di sini ingin berguru kepadamu. Bukankah Kisana anak dari seorang raja yang terkenal sakti mandraguna dengan ilmu kanuragannya? Benar Kisingo, kami adalah keturunan raja yang terkenal dengan kesaktian ilmu kanuragannya. Tetapi kami merasa tidak seperti ayahanda. Kami ingin berguru kepada Kisingo. Baiklah Kisana, aku akan mengajari ilmu kanuragan kepadamu. Tetapi ada syaratnya. Apa itu Kisingo? Pergilah ke arah timur, lalu carilah sebuah bukit. Disitulah tempat yang tepat untuk mengolah ilmu kanuragan. Kamu Kisana harus bertapa Patigeni, dan kamu Kisana harus bertapa Ngrombe. Bergegaslah mereka berdua untuk memenuhi perintah dari Ki Singa Putih. Setapak demi tapak mereka lalui dengan penuh rintangan yang dihadapi. Dan akhirnya tibalah mereka di tempat yang mereka tuju. Kemudian, keduanya melaksanakan perintah yang telah diaturkan oleh Ki Singa Putih. Setelah melaksanakan pertapaan selama 41 hari, mereka kembali ke Keraton Solo. Sesampainya di keraton, keduanya dites ilmu kanuragannya oleh ayahanda. Dan ternyata Raden Onggo belum memenuhi apa yang diinginkan oleh raja. Akhirnya, Ki Onggo diperintahkan untuk memperdalam ilmu kanuragannya lagi. Setelah mendapat perintah dari sang raja, Raden Onggo bergegas untuk mencari petunjuk dengan tujuan memperdalam ilmu kanuragannya. Di tengah perjalanan, Raden Onggo beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon yang amat rindang. Hingga tak sadar Ki Onggo terlelap. Di dalam tidurnya, Raden Onggo bermimpi bertemu dengan gurunya Ki Singa Putih.
Onggo, pergilah engkau menyusuri daerah ini. Engkau akan menemukan sebuah pohon yang rindang dan berbuah banyak. Disitulah engkau akan menemukan takdirmu. Siap. Raden Onggo terbangun dari tidurnya dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Raden Onggo menemukan tempat yang dikatakan oleh Ki Singo Putih melalui mimpi. Ki Onggo bertapa di bawah sebuah pohon yang rindang. Di tengah-tengah bertapa, Raden Onggo dikagetkan dengan buah jatuh dari pohon dan menimpa dirinya. Kemudian, Raden Onggo memakan buah tersebut. Waduh, buah apa ini? Kok tiba-tiba menjadiku? Apakah ini sebuah wangsit bagiku? Setelah kejadian itu, Raden Onggo menamakan wilayah yang ditempati dengan nama Ngemplak. Selang beberapa waktu, Raden Onggo mulai berbaur dengan masyarakat setempat. Namun, Ki Onggo merasa miris melihat kebiasaan masyarakat setempat. Banyak kebiasaan masyarakat setempat seperti judi, mabuk-mabukan, begal, dan gali. Ki Onggo kemudian mempunyai pikiran untuk merubah nama desa Ngemplak dengan harapan apabila nama desa tersebut diganti, maka kebiasaan warga Ngemplak juga akan bisa mengikuti perubahan ke suatu hal yang lebih baik. Akan tetapi, Ki Onggo masih bingung akan diganti dengan nama apa ya desa tersebut. Ki Onggo masih mencari petunjuk. Di saat peristirahatan Ki Onggo duduk di bawah pohon jati. Ki Onggo memperhatikan sekelilingnya. Kemudian, Ki Onggo terinspirasi akan banyaknya bunga jati yang memenuhi pohon jati di sekelilingnya. Terbesitlah Ki Onggo ingin mengganti nama desa Ngemplak menjadi Sekar Jati. Sekar diambil dari bahasa Jawanya yang artinya bunga. Karena makna dari banyaknya pohon jati yang berbunga, berharap banyak kebaikan yang akan terjadi di desa tersebut.